Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Saudara sekalian yang kami muliakan, kami hormati, malam ini kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu kita pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Asatidz sekalian, kita sampaikan ucapan salawat dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan lafaz salawat salam kita menjadi penanda nanti bagi Rasulullah SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita sebagai umatnya. Pada malam hari ini kita hadir di majelis ilmu ini, kajian rutin kita Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu, yang mendapat amanah untuk menjadi pemateri pada malam hari ini adalah bidang ukhuwah Islamiyah. Karena itu kami sampaikan terima kasih kepada kita semua, para asatidz yang telah hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat dan khidmatnya kajian ilmu kita pada malam hari ini. Walaupun cuaca kurang bersahabat, namun tidak mengurangi semangat kita dalam ta'lim. Insyaallah Allah turunkan keberkahan dalam majelis ilmu kita pada malam hari ini. Dewan pimpinan yang kami muliakan, seluruh asatidz sekalian, ketua-ketua bidang, dan kita semua asatidz pengurus MUI Kota Bengkulu yang telah hadir pada malam hari ini. Tidak memperpanjang mukadimah, malam ini tema yang akan kita angkat untuk pengajian rutin kita adalah pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Nanti secara gamblang, ringkas, tegas, tuntas. Nah, itu ya ini. Ringkas, tegas, tuntas. Nah, insya Allah. Apa singkatannya bagus? 3 as ya. Kartu as ya. Ya, 3 kartu as ya. Kartu as insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Kota Bengkulu, Al-Mukarram Ustaz Mulyadi. Alhamdulillah, kalau lihat ini auranya, ini aura positif, pengantin baru ya. Jadi insya Allah kajian kita ini akan diisi oleh beliau. Tidak memperpanjang mukadimah sebagai pengantar karena waktu sudah pukul 20.40 ya. Waktu seluas-luasnya, selapang-lapangnya kepada Ustaz Mulyadi kami silahkan, dengan mempertimbang mungkin ada perut yang belum terisi, ya itu saja pertimbangannya. Kepada Ustaz, waktu tempat seluasnya kami silahkan. Dibatasi 30 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال أيضا في آية أخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال في سورة الروم الآية 3 بعد 30 ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام رواه أحمد. Sekjen MUI Kota yang kami hormati, Ustaz Khairwan, kemudian seluruh asatid anggota MUI Kota yang kami muliakan, para guru-guru kami. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah Allah telah anugerahkan kita dengan iman ini, yakni nikmat iman maksud kami, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, di mana kita berkewajiban menjaga ketiga nikmat ini. Tidak hanya nikmat iman, tidak hanya nikmat Islam, tapi kita harus menjaga nikmat ukhuwah Islamiyah. Dan saya teringat salah satu ustadz yang kerap mengingatkan ini adalah almarhum Ustadz Ahmad Zarkasi. Sejak beliau wafat saya jarang sekali mendapati asatid lain yang mengingatkan soal ini, yang ada ukhuwahnya gitu. Kebanyakan nikmat iman, nikmat Islam dah gitu kan. Tapi kalau beliau itu sudah menjadi ciri khas betul. Apalagi beliau juga dulu satu jamaah dengan kami di Masjid Al-Araf. Itu khas beliau tuh. Setelah beliau tidak ada tuh merasa kehilangan saya. Merasa kehilangan dengan sosok ustadz yang itu hampir setiap dia ngisi selalu nikmat iman, nikmatul Islam, nikmatul ukhuwah. Nah, ya. Dan kenapa ini penting untuk kita ingat? Penting untuk kita jaga nikmat ukhuwah di samping iman dan Islam. Karena memang faktanya ada orang yang hebat menjaga iman, ya, kuat dia menjaga Islam, tapi dia tidak kuat menjaga ukhuwah. Dia rapuh menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, itu fakta. Banyak orang-orang yang taat ke masjid, tapi lihat perbedaan dikit, lihat orang lain kayak musuh. Ya, yang tidak sepaham, tidak satu mazhab. Bahkan pola begini sampai ke para alim. Kita lihat ada yang terkena pola gaya seperti itu. Dia alim, ya, yang harusnya dia samahahnya lebih tinggi daripada orang awam, tapi kadang lebih sempit gitu samahahnya, lapang dadanya dibanding orang awam. Nah, ini penting jaga ukhuwah. Dan salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dulu ya pernah saya terbaca betapa Rasulullah itu sangat murka jika ada satu masalah yang itu berisiko akan mencabik ukhuwah. Ya, pernah sebuah kisah itu Ansor itu ribut sama Muhajirin.
Nah, maka sahabat Ansor ini mulai mengungkit-ungkit kebaikannya. Kebaikan dia nolong muhajirin itu. Dan itu terdengar oleh Rasulullah. Dalam riwayat itu disebutkan Nabi sangat murka ketika itu. Sangat murka Rasulullah. Kenapa? Karena kita tahu Rasulullah begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersatukan Ansor dan Muhajirin. Ya, mengukhuwahkan Ansor dan Muhajirin. Gitu. Ya. Kawan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu malam ini kami mengangkat masalah ini, pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ya. Ukhuwah Islamiyah ini kalau kita cari ta'rif atau definisinya, ya, sangat banyak. Salah satunya Profesor Dr. Ismail Ali Muhammad. Dia menulis bahwa sebenarnya banyak ya pengertian ukhuwah dari yang lain. Jadi kata beliau adalah ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang disahkan oleh Rabb, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan iman. Dan persaudaraan ini abadi, tanpa batas, ya, tidak terbatas oleh ras, suku, agama, budaya dan sebagainya. Memang abadi. Dan kalau kita lihat tafsir di berbagai kitab tafsirnya, ukhuwah itu, kata ukhuwah itu memang melebihi, punya nilai yang dalam gitu. Jadi persaudaraannya itu tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Persaudaraan ukhuwah yang iman ya, yang iman gitu. Nah, kalau persaudaraan berdasarkan nasab saja itu terputus dengan wafat, ya, tidak saling mewarisi kalau dilarikan ke iman. Tapi kalau persaudaraan iman ini abadi sampai ke akhirat, dunia sampai akhirat. Maka dari itu kalau kita lihat dari berbagai dalil yang kami sampaikan di depan tadi, itulah yang mendasari kenapa kita harus menjaga nikmat ukhuwah ini. Ya, banyak sekali dalilnya. Di antaranya yang saya bacakan tadi, poin-poinnya ada. Pertama, Allah memang memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini dalam rangka jaga ukhuwah. Bersatulah dengan tali agama Allah, pegang teguhlah tali agama Allah itu jami'an, dengan bersatu. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah. Dan di sini ayatnya bukan wala takhtalifu ya. Ini harus kita catat. Allah tidak berfirman wala takhtalifu, tapi wala tafarraqu. Ini beda maknanya. Kenapa wala takhtalifu tidak wala takhtalifu? Karena ikhtilaf itu nanti keniscayaan, sulit dihindari. Bukannya di masa kita, di masa Nabi SAW ini sudah ada perbedaan itu. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh di zaman Nabi belum ada berbeda, enak sahabat-sahabat sama semua. Ternyata ada. Ada riwayat yang membuktikan itu, bahwa sahabat di masa Nabi sudah ada perbedaan. Ya. Kemudian lagi ayat berikutnya Allah menegaskan di surat Hujurat 10 itu, innamal mu'minu ikhwah, semuanya orang beriman itu bersaudara. Kalau kalian mendapati ada orang beriman berselisih satu sama lain, tugas kita adalah menengahi, mendamaikan, bukan berpihak. Bukan berpihak, ya, mendamaikan. Fa aslihu baina akhawaikum. Yang kerap kali kita dapati banyak orang kadang berpihak karena nggak paham gitu ya. Nah, maka harusnya kewajiban dia adalah mengislah. Mengislah itu tidak lagi melihat kadang benar dan salah. Benar dan salah itu nanti belakangan. Yang penting diislah, didamaikan. Itu dulu. Itu kewajibannya. Selanjutnya ada juga firman Allah menegaskan, ini ditarik-tarik larinya ke ukhuwah.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, siapakah lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mimman da'a ila Allah, dari orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal saleh, dan dia mengatakan aku bagian dari orang-orang Islam. Aku bagian dari orang-orang Islam. Nah, makanya ikhwan sekalian dirahmati Allah SWT, kenapa kita harus bangga dengan Islam, dengan Muslim ini? Karena memang ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik ya. Dia pernah mengatakan, apa ada nama yang paling indah atau lebih indah dari nama Muslim ini? Apa ada gitu sebutan yang lebih baik dari Muslim yang Allah kasih kita di Al-Quran ini? Gak ada. Ya, gak ada. Tapi kadang-kadang setan buat kita gak puas dengan nama ini. Setan tuh buat kita gak puas, sehingga kita pengen ada nama-nama lain, ada lakap-lakap lain yang menempel di kita. Itu kan? Nah, itu sampai beliau mengkritisi mungkin ya, ketika ada sebagian umat Islam ini dia lebih bangga dengan lakop-lakop selain lakop yang Allah beri kepada kita di Al-Quran, yaitu Muslim, fashhadu bi anna muslim ya. Kemudian lagi Allah juga mengingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 32-33, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi orang yang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu dari orang-orang yang memecah belah ya agama mereka, maka manusia kemudian mereka menjadi berkelompok, bergolongan. Kullu hizbin bima ladayhim, setiap hizb itu, kelompok-kelompok bagian itu merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing ya, merasa bangga, tinggi ya, lebih hebat dari yang lain. Itu Allah sudah mengingatkan itu kepada kita umatnya, umat Islam ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah juga sudah mewanti-wanti supaya kita menjaga keislaman kita ini, ukhuwah Islamiyah ini, dan menghindari hal-hal yang dapat itu akan melemahkan ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana riwayat yang saya sampaikan tadi, kawan sekalian, apa diantaranya yang harus dihindari biar ukhuwah ini tetap kuat? Jangan kalian saling membenci, kata Rasulullah ya. Jangan saling mendengki, jangan saling memusuhi, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Jika keduanya bertemu, masing-masing saling menghindar. Maka yang terbaik, kata Rasulullah, adalah yang duluan sekali memberi salam. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah SWT, kita tidak bisa menampik hari ini kalau terjadi ancaman terhadap ukhuwah Islamiyah ini, itu salah satunya ancaman besar itu adalah masalah perbedaan, masalah khilafiyah ya, tidak kita tampik itu. Itulah salah satu ancaman untuk ukhuwah Islamiyah ketika kita ini berbeda pandangan, berbeda mazhab, berbeda guru ya. Nah, padahal jamaah yang dirahmati Allah SWT, kami sampaikan tadi di awal bahwa namanya perbedaan itu sejak zaman Nabi itu sudah ada. Di grup Mubalik sudah pernah saya sampaikan dulu ya. Dan Ustadz Farhan kemarin share saya riwayat lengkapnya itu. Tapi tidak jauh dari apa yang saya sampaikan di grup Mubalik ya. Bahwa dulu ada 2 orang sahabat bersafar, kemudian waktu sholat zuhur masuk, mereka nggak ketemu air. Lalu mereka berdua sepakat untuk sholat dengan tayamum karena mereka mengutamakan sholat di awal waktu. Sholatlah mereka dengan tayamum. Kemudian mereka berjalan lagi, ketemulah air. Di situ mulai terjadi perbedaan pendapat di kalangan 2 sahabat ini. Yang satu
dia mengulangi sholatnya dengan berwudu, yang satu lagi dia tidak mau. Ini hadis riwayat Abu Daud Nasai, ya, isnadnya sahih walaupun sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini, tapi kebanyakannya banyak memakai sebagai mensahkan sebagai hujah, ya. Jadi di masa sahabat itu sudah ada terjadi perbedaan seperti ini. Nah, kemudian yang satu begitu diajak wudhu sholat, dia nggak mau. Kata dia, ngapain saya sholat lagi? Oh, saya sudah sholat, walaupun tadi dengan tayamum. Yang satu merasa kurang afdol kalau nggak pakai wudhu, mumpung waktu zuhur masih ada air. Dia merasa lebih utama sholat itu dengan berwudhu. Diulanglah sholat zuhurnya oleh yang satunya. Yang satunya tidak. Kemudian mereka kembali ke Madinah bertemu Rasulullah, ya, dan menyampaikan masalah mereka berdua ini. Ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, menceritakan dulu lalu bertanya, minta fatwa lah pada Rasulullah. Bagaimana dengan kami ini? Kami berbeda pandangan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu yang tidak mengulangi sholatmu lagi, apa kata Rasulullah? Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan sholatmu sah. Bagi kamu yang sholat lagi dengan wudhu, mengulangi sholat lagi, bagimu 2 ganjaran pahala, 2 pahala. Nah, ini bukti bahwa perbedaan itu sejak dulu sudah ada. Jangan kita bicara perbedaan hari ini banyak. Sejak zaman Nabi sudah ada. Sahabat lagi. Kalau kita mau meruntut lagi ke lebih dalam lagi, perhatikan saja dengan hadis. Hadis Nabi ini sebagai sumber hukum Islam nomor 2 setelah Quran. Bukankah hadis sendiri ikhtilaf ulama? Hadis aja sudah berbeda pendapat ulama. Apa yang ini? Padahal dia dasar hukum kita gitu loh. Hadis itu sudah beda. Di kalangan mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i memandang hadis kunut subuh itu, hatta faraqad dunya itu sahih. Sahih hadisnya. Tapi sementara ulama hadis yang lain mengatakan dhaif. Hadis itu sudah beda, ya Pak. Apalagi di luar hadis itu. Ya kan? Apalagi di luar hadis. Nah, kita harus menyadari ini gitu, bahwa harus mengedepankan ukhuwah. Terlepas nanti kita punya pilihan di antara ikhtilaf ulama, di antara pandangan ulama itu kita berbeda pendapat. Sampai ada yang mengatakan satu pendapat itu bid'ah, yang satu mengatakan boleh, itu ukhuwah tetap harus dijaga. Sebagaimana Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu bukan 1-2 kali mereka beda pendapat. Tapi pernah gak kita dapati mereka musuhan gitu, ketemu di jalan buang buku, itu ada. Kan pernah ada. Hatta sekalipun Syekh bin Baz mengatakan bid'ah pendapat yang dibolehkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi kayak teman-teman, ini contoh ya. Nih, kalau ada nih teman-teman yang punya pendapat, ini bid'ah, kata gurunya bid'ah, jauhi ahli bid'ah gitu. Sampai begitu nih misalkan, ya, itu harus hati-hati betul itu, ya, karena ukhuwah yang kena sasarannya itu ukhuwah gitu. Bayangkan seandainya seorang guru, ustadz nyampaikan, ya, dia punya paham yang nggak komprehensif terhadap bid'ah. Ini ada saya bawa buku ya, konsep bid'ah dan toleransi fikih. Ustadz Abdi katanya punya, ya, ini bagus bukunya, boleh dibaca. Dan banyak juga. Ada pengertian bid'ah yang sempit, ada pengertian bid'ah yang luas. Di sini disebutkan. Ya, bayangkan kalau orang punya pengertian bid'ah itu sempit. Ya, pengertian bid'ah sempit, kemudian ahli bid'ahnya kan jadi sempit juga. Bid'ahnya juga pengertiannya sempit, maka ahli bid'ahnya pun pasti menyempit. Yang beda sama kita, yang menurut kita itu bid'ah, pendapat guru kita diamalkan oleh si A itu, berarti dia ahli bid'ah. Pakai asar sahabat, qaulu sahabat, jauhi ahli bid'ah, jauhi ahli syubhat. Itu yang terjadi hari ini.
Seorang guru yang menjauhkan dari bid'ah, padahal ya tidak begitu memahami bid'ah itu. Sampai kita punya keyakinan bid'ah sekalipun, silakan gitu. Tapi itu cukup di keyakinan kita gitu. Menurut saya itu bid'ah, makanya saya jauhi. Tapi begitu ketemu di jalan, dia ngundang kita sebagai muslim, tetap datang. Ketemu tetap kasih salam, ketemu tetap biwajihin talqin gitu loh. Itu harusnya seorang muslim itu. Ya. Salafi ketemu Muhammadiyah, Salafi harus tetap senyum sama Muhammadiyah. Sama orang NU tetap harus senyum. Gitu lah. Walaupun guru Salafi itu mengatakan baca Quran di kuburan itu bid'ah gitu kan. Tapi seorang murid Salafi itu harus tetap senyum ketemu dengan orang ini yang baca Quran di kuburan tadi. Itu yang benar. Ya. Bukan lalu dimusuhi. Ini yang rajin mencabik-cabik ukhuwah gitu. Jadi ada beberapa hadis yang potensial kalau tidak dipahami dengan benar itu malah rongrong ukhuwah Islamnya kita. Bid'ah misalnya nih ya. Ini harus hati-hati betul, punya wawasan, punya pengertian yang komprehensif tentang bid'ah. Kemudian lagi memahaminya, penerapannya seperti yang saya sampaikan barusan itu. Silahkan sampai itu milih pendapat ulama yang membid'ahkan sekalipun, tidak apa-apa. Itu pilih itu. Kalau ditanya orang, ngapo pak? Tidak cah itu. Maaf ya, kalau saya ngambil pendapat yang membid'ahkan, itu tidak apa-apa. Saya tidak ikut itu. Ya, kalau awak yang milih dah silakan. Kan enak Islam itu kalau gitu. Ya kan? Nah kemudian ada satu lagi, ini rawan nih, bisa memecah belah umat Islam atau melemahkan ukhuwah ketika kita salah memahami umatnya kan pecah 73 itu. Umat Islamnya kan pecah jadi 73. Ya kan? Kalau memahami hadis ini nggak merujuk kepada ulama-ulama besar, mustahil dalam memahami hadis umat kan pecah 73 ini bisa sangat berbahaya untuk ukhuwah Islam. Ya. Kata Rasulullah 72-nya di neraka, satunya di surga. Satunya itu siapa Rasulullah? Ana wa ashabi. Kira seperti itu. Ya, ini saya enggak baca detail ya riwayatnya. Jadi anal yauma wa ashabi dan macam-macam riwayat lain serupa dengan itu. Kemudian ada umat Islam yang akhirnya ini dijadikan dalil hadis ini sebagai dalil untuk klaim diri, untuk vonis orang. Sampai kemarin di Riau Priman itu yang akhirnya minta maaf. Dia memvonis jamaah tabligh sesat, NU sesat, Muhammadiyah sesat. Yang benar cuma dia kan. Karena salah memahami hadis 73 ini. Yang satu itu kami. Selain kami ini 72 itu. Na'udzubillah ya. Firqatun Najiyah itu kami lah. Yang lain itu bukan. Ya Allah ya. Jadi Ustaz, ada seorang ulama menyampaikan, hari ini siapa umat Islam, kita konteks Indonesia lah. Hari ini di Indonesia siapa yang nggak ikut Nabi dan sahabat itu siapa? Coba tunjukkan. Muhammadiyah ikut Nabi sahabat nggak? Ikut Nabi sahabat. NU ikut Nabi dan sahabat tidak? Ikut Nabi dan sahabat. Ya, seperti umumnya Indonesia ini sama, ikut Nabi sahabat semua. Jadi bahasa Nabi 773 itu jangan dipahami matematikanya kita manusia. 72 lebih besar daripada 1. Agama ini nggak bisa dijadikan dimatematikan seperti pelajaran matematik di sekolah gitu. Nggak bisa begitu. 1 itu bisa banyak dari 72. 1 itu bisa lebih banyak dari 72 itu. Ya, sama dengan batu besar terus kerikil kecil-kecil. Batunya besar 1. Bisa seperti itu tamsilnya. Nah kalau orang menafsirkannya
7/3 itu harus sama rata. Ini kacau nih. Muncullah pemahaman seperti tadi itu. Yang 72 selain kami itu, itulah tadi. Pokoknya selain yang kami, bukan kelompok kami, itu 72. Neraka kalau itulah suku. Naudzubillah jemaah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, inilah problem kita hari ini. Dan kita sebagai umat Islam, apalagi kita sebagai tokoh-tokoh dari umat ini, mubalik dai ustaz, tugas kita bersama saling mengingatkan satu sama lain ya. Jika ada gerak-gerik atau tindakan perilaku yang kita pandang itu akan rawan memecah belah umat, mari kita saling ingatkan satu sama lain. Dan saya sebenarnya lebih mendukung adanya kita di MUI ini sebenarnya salah satu wadah yang sangat potensial untuk menyatukan umat ini. Kalau bisa harapan kami yang idak-idak masuk di MUI ini ke depan, harapan saja ya, dia nggak non organisasi tapi dimasukkan gitu. Kawan kita Salafi kan bisa dia masuk MUI. Kan yang masuk selama ini itu rata-rata organisasi ya, Muhammadiyah, NU, Wahdah gitu kan. Nah, kalau emang itu bisa, kita ajak gabung, semuanya gabung. Tokoh tabligh di Bengkulu kan ada, ajak di MUI juga. Ya, kadang-kadang anak perhatikannya, anak pribadi, maaf, afwan sebelumnya ya. Ustadz-ustadz yang latar belakang pendidikannya maaf mungkin dari Mekah, Madinah, begitu dia pulang ke Indonesia sulit untuk nyatu dengan Indonesia ini, dengan ustadz Indonesia yang cenderung bermadhab Syafi'i gitu. Tapi setelah nyatu kan cairlah, saling take and give, saling kasih informasi gitu kan, saling menyampaikan yang tadi nggak tahu jadi tahu. Contoh nyatanya seperti Ustadz Firanda kan, dulu mungkin dia keras dulu bid'ah kunut subuh itu, tapi setelah dia pulang kan membaur dengan ulama-ulama lain yang ada di Indonesia mungkin cenderung bermadhab Syafi'i kan, akhirnya berubah, bisa gitu nyatu gitu. Dan banyak kasus-kasus seperti itu. Mungkin ustaz kita yang dari Mesir, begitu juga sebaliknya kan, memahami juga kawan-kawan kita yang belajar dari Madinah, Mekah gitu. Nah, kalau kita menyatu di MUI ini, insya Allah mudah-mudahan kalau kitonya yang sudah nyatu kan, maksud saya tokoh-tokohnya, tokoh salafinya udah nyatu, insya Allah ukhuwah itu bisa lebih kuat lagi gitu kan. Mungkin lalu setengah jam loh? Belum. Baru 5 menit. Baru 20 menit. Sampai 10. Iya. Baru 5 menit terasanya terangking. Lanjut. Terkesima. Lanjut menit lagi setengah jam. Ya. Masih ada 10 menit. Lanjut. Ayat saya masih lihat. 10 menit. Jadi kelas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya balik lagi ya, kalau namanya perbedaan itu, ana yakin sampai hari kiamat tuh makin banyak ya. Tambah lagi munculnya problem-problem baru di tengah masyarakat kita yang dulu di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in nggak ada, muncul terus tuh. Kayak kurban aja yang terbaru gitu kan, korban aja, panitia korban nih di zaman Nabi nggak kita dapati. Panitia korban ada nggak? Nggak ada. Zaman sahabat, zaman tabi'in nggak ada panitia korban. Sekarang ulama mulai khilaf nih, status panitia korban ini apa nih? Wakil dari pemilik korban atau dia lebih cenderung ke tukang jagal yang harus diupah? Dia kan harus dijawab kan oleh ulama hari ini, nggak bisa didiamin, mesti dijawab. Dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Bagaimana kalau HP bunyi pas sholat? Harus dijawab, nggak bisa didiamkan. Dan ulama akan beda pendapat dalam hal itu. Nah itu maksud kami kan. Nah perbedaan-perbedaan itu memang ikhwan sekalian harus kita sikapi dengan lapang dada. Ya. Prinsip ukhuwah itu ya, di samping ada 4 ya, 4T ya, ta'aruf, apalagi
tafahum, takaful, ta'adud. Udut. Mana lagi? Udut. Ta'adud. Ajak nih ya masuk. Kok gara-gara nengok foto dia Mui kemarin ini. Istri 1, istri 2, istri 3 ya. Ta'adud itu kan itu kan. Itu istrinya lebih dari 1. Iya itulah bedanya korban sama poligami itu. Kalau korban itu banyak yang mampu tapi nggak mau. Kalau ta'adud Banyak yang mau, banyak yang mau tapi nggak mampu. bukan tidak mampu. Memang nggak mampu. Tapi saya pernah kenalan dengan seorang anggota LDI, anggota Bengkulu ini. Saya dulu kenalannya di Tebing, ya. Sampai saya datang ke rumahnya kenalan. Tapi itu yang moderat, saya anggap lupa saya namanya. Dia kerja di pengadilan umum, ya. Dia tuh bicara istri itu, dia bilang, istri saya 2 Ustaz. Saya itulah nengok kawan-kawan ini katanya banyak ribut aja soal poligami. Poligami itu bukan untuk dibicarakan, tapi itu diamalkan. Dia sudah ngamalkan. Jadi kita balik ya. Jadi ta'aruf, tafahum, apa lagi? Ta'awud, dan terakhir takaful. Yang kelimanya ada ihsan, kan? Ihsan. Dan itulah tingkat ukhuwah paling tinggi yang sudah diperhatikan oleh Ansor kepada sahabat Muhajirin. Jadi jamaah ikhwan sekalian dirahmati Allah SWT, kita harus melakukan itu untuk setiap umat Islam sebenarnya. Tapi biasanya kan kita prakteknya dalam lingkup kecil dulu biasanya itu. Kalau satu pengajian kita praktekkan itu kan. Padahal sebenarnya tuntutan praktek itu kan tidak hanya pas lingkup pengajian sebenarnya. Kalau bisa kepada seluruh umat Islam, tetangga kita, kanan kiri kita kan ya itu. Nah, yang kerap terjadi itu kan lingkungan saja, lingkup kecil tempat pengajian dipraktikkan itu, terus lihat yang di luar itu kurang seperti saudara, apalagi sudah ngaji hukum-hukum tadi, ditakut-takuti, ya, hal-hal yang seharusnya itu memang berlapang dada, masalah furu yang sangat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu disikapi kayak akidah gitu. Kacau itu kalau ada umat Islam membalik-balik sikap yang mestinya dia tegas untuk hal-hal yang seperti usul, ya, tapi malah tidak begitu dibahas. Tapi kalau untuk masalah furu disikapi seperti usul yang sepertinya itu nggak ada pilihan. Pokoknya ini bid'ah, titik. Ya pelakunya ahli bid'ah, musuhi, jauhi. Kalau kita dengar tuh ya, saya lupa kaul salah seorang sahabat. Sebenarnya tidak ada yang salah di situ. Saya pernah baca itu perkataan salaf untuk menjauhi ahli bid'ah, gitu kan? Memang ngeri di situ. Kalau kamu bertemu di jalan dengan ahli bid'ah, cari jalan lain. Saking harus dimusuhi ahli bid'ah itu. Cuman masalahnya sekarang ini, kalau orang memberikan pengertian bid'ah dan ahli bid'ah itu bukan kepada yang tepat gitu lah. Alangkah malangnya orang itu kan, yang harusnya dia tidak lari berpapasan, harusnya dia masih senyuman gitu. Nah, dia ahli bid'ah yang diperintah begitu oleh salaf dulu tuh ahli bid'ah yang cak mano gitu. Apakah seperti ahli bid'ah menurut pengertian guru-guru kita sekarang itu, yang ulama-ulama mengatakan baca Quran di kuburan bid'ah, begitu ketemu yang baca Quran di kuburan terus ketemu jalan, kita cari jalan lain gitu, kita musuhi gitu. Apa seperti itu pengertiannya? Nah, ini yang perlu kita dalami. Saya yakin maksud dari ulama salaf dulu mengatakan itu apa? Jauhi ahli bid'ah itu bukan ahli bid'ah yang dalam pengertian hari ini gitu. Bid'ah itu mungkinlah lebih kepada kesesatan
dari sisi lebih ke akidah yang situ tidak terjadi peluang beda pendapat. Kalau saya meyakini itu, ya, misalnya dia keyakinannya masih ada berbau-bau ateis, nah itu masuklah. Saya baca tuh dalam kitab Fikih Sunnah ya, Fikih Sunnah itu ternyata ada riwayat di situ. Ini masih bab sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah kepada ahli bid'ah. Dan di dalam itu saya baca di kitab Fikih Sunnah itu ada seseorang yang jadi imam itu berbau ateis pemahaman. Udah ada tuh di masa sahabat tuh sudah ada gitu. Kalau kini tuh maaf tuh liberal gitu, mungkin gitulah ya, yang bau-bau liberal, nyamakan semua agama, di lisannya keluar itu gitu lah. Nah tapi kalau yang khilafiyah mu'tabar ya, di kalangan ulama yang beda-beda pendapat soal itu tidak bisa memahami kaul dari ulama salaf itu seperti hari ini itu. Nah itu mudah-mudahan kawan sekalian dapat memahami ini. Insyaallah bermanfaat. Habis kan? Nah, jadi kalau ada kawan-kawan yang mau menambahkan, dengan senang hati kami persilakan. Mudah-mudahan ukhuwah kita di Kota Bengkulu ini semakin kuat harapan kita ya, walaupun dengan ragam perbedaan. Karena memang tuntutan bersatu itu tidak mesti sama, ya. Kalau kita menuntut ukhuwah Islamiyah ini harus sama, susah, kita nggak akan pernah bersatu. Lagi pula tidak mungkin kita ini bermimpi semua umat Islam untuk konteks Kota Bengkulu misalnya semuanya harus jadi Muhammadiyah, tidak mungkin. Semuanya jadi harus orang NU, tidak mungkin. Semua orang Kota Bengkulu harus jadi Salafi, mustahil. Semua orang Bengkulu harus jadi Jamaah Tabligh, tidak mungkin. Dia sudah punya ragam sendiri. Selagi ragam itu masih dalam koridor Quran dan Sunnah, ya, istihadnya masih dalam koridor tata aturan istihad, tidak bisa kita hindari yang seperti itu. Mungkin ini saja, salah kurang mohon maaf. Allah saya masih pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sekalian yang memuliakan, tadi sudah kita dengarkan paparan materi tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah oleh Ustaz Mulyadi. Setidaknya saya mencatat ya 3 poin saja. Setelah ini mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, baik itu dalam konteks kekinian, ya, fakta nyata yang kita lihat di lapangan barangkali sebagai dai yang sering kita lihat di tengah-tengah umat yang berhubungan dengan ukhuwah tadi. Yang pertama, kesimpulan saya adalah hebat iman tapi rapuh ukhuwah, ini jadi masalah ini. Kalau secara pribadi hablum minallah kita bagus, tapi ternyata menjadi momok dalam hablum minannas. Yang kedua, ya ukhuwah itu intinya adalah mendahulukan persatuan dan menghindarkan hal-hal yang bisa memecah belah umat. Nah, yang ketiga, dari paparan beliau tadi saya coba merangkum dalam satu kalimat bahwa tantangan ukhuwah Islamiyah hari ini, ya, dengan perkembangan zaman, dengan keadaan yang semakin berubah ini, justru diakibatkan oleh doktrin ajaran agama yang muatannya khilafiyah. Ya. Memang yang lebih banyak sampai kepada umat itu hari ini adalah selalu yang menjadi topi itu khilafiyah. Khilafiyah yang nggak berkesudahan. Nah itu yang selalu ramai kan? Dan itu betul kata beliau tadi, dampaknya adalah ya bagi mereka yang memahaminya sempit tadi, ya akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru, ya sampai pada persoalan ukhuwah Islamiyah kita. Ya bahkan ya tidak bisa kita pikir hari ini handphone ini kalau begitu buka soal materi-materi dakwah, itu rata-rata hari ini yang dipertontonkan adalah perdebatan satu ulama kepada ulama lain. Itulah yang selalu kita lihat. Nah, hari ini itu disuguhkan, belum lagi umat yang pada akhirnya sasarannya umat. Saya kira ini saya sendiri sebagai moderator menarik poin penting di sini. Nah, keberadaan kita sebagai
dai, wabil khusus di Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Kami kira dai-dai kita, asatidz kita, tantangan kita ya per hari ini dan ke depan adalah itu. Media sosial menjadi momok tersendiri. Hari ini umat jamaah lebih duluan pintar ketimbang ustadznya. Hari ini umat kita yang nggak baca, yang bacaannya bukan kitab, yang bacaannya bukan buku, tapi memorinya diisi oleh ceramah-ceramah singkat yang tidak sedetail asatid yang mengkaji itu. Lalu dia akan lebih cerdas duluan ketimbang kita. Ini juga tantangan kita, yang potensi ukhuwah akan menjadi tantangan tersendiri. Asatidz sekalian, materi malam ini menjadi materi diskusi sebenarnya yang menarik untuk kita sama-sama, baik itu berupa pendapat ataupun ya mungkin ada 1-2 tanya jawab barangkali untuk supaya kajian kita lebih hidup. Kepada asatidz sekalian, kami harapkan untuk ini masukan ya, pendapat atau menyampaikan penambahan materi barangkali kalau mau. Silakan asatidz sekalian. Ya silakan Ustaz Evan. Gara-gara ikhwan semua Itu Puan. Awak manggilnya terus ini Puan sekalian. ikhwan sekali Baik, karena dari tadi nama saya panggil-panggil ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mul, Ustaz Eki yang kami hormati dan seluruh para guru. Luar biasa ya materi kita. Saya tertarik. Jadi apa sebabnya setelah Nabi wafat kita itu sepertinya ukhuwah Islamnya itu tidak pernah terwujudkan. Sejarah mencatat terpecahnya ukhuwah itu sejak ketika konflik di masa Ali bin Abi Thalib. Apakah itu menjadi cikal bakal sampai sekarang Islam itu ya gara-gara konflik politik sebenarnya kan, sehingga mungkin gara-gara itulah sampai sekarang kita tidak bersatu. Yang Ustadz mau singgung tadi kan itu khilafiyah yang ya masa sekarang. Tapi kalau dari sejarah kan bukan masalah khilafiyah, sempat terjadi sampai perang bahkan itu kan itu hanya masalah politik, sehingga terjadi perang. Dalam sejarah perang saudara dengan saudara, bahkan perang mertua dengan menantu dalam sejarah. Nah bagaimana itu menurut Ustadzmu? Padahal itu kan sahabat tuh generasi terbaik. Apakah mereka tidak paham dengan waktasimu tadi? Kenapa itu sampai terjadi? Ya kalau dengan kita hari ini ya mungkin agak sedikit wajar. Jarak itu Nabi wafat dengan para sahabat kan sangat dekat, hanya hitungan berapa 20-an tahun. Apa kita sekarang sudah 1000-an tahun. Nah bagaimana menurut Ustadzmu? Yang lain berat ini pertanyaannya. Insya Allah berat ini. Nanti kalau kawan-kawan lain bisa melengkapi ya. Jadi dulu pernah saya ikut kajian Ustadz, ada pertanyaan seperti ini. Bukankah generasi salaf itu generasi terbaik? Tapi kok kalau dilihat sejarahnya bermandikan darah gitu kan, saling perang satu sama lain. Jadi ketika itu Ustadz itu menjawab, Ustadz waktu di pesantren itu dia menjawab begini. Jadi ini juga saya sampaikan, bagaimanapun kita tetap meyakini bahwa generasi salaf itu adalah yang terbaik dari setelah itu ya, setelah itu walaupun takdirnya, qadarallahnya mereka harus kejadian seperti yang Ustaz tanyakan tadi gitu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Memang ya sudah masuk kepentingan yang bukan lillah. Kalau kita perhatikan, yang sudah bukan lillah lagi masuk kepentingan politik, kepentingan kepemimpinan. Hubbul jah sudah mulai hinggap di hati umat. Cinta politik kan hubbul jah. Kalau bahasa Ustaz Junawat, hubbul jah ya. Tampilan penguasa gitu kan. Itu hubbul jah, ini bahasa Arabnya itu yang sudah mulai hinggap.
di hati umat gitu. Nah, makanya sampai kejadian seperti itu. Dan hubul jah ini sampai hari ini kayaknya nggak hilang gitu, kecuali hati-hati yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin itu Ustaz yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang puas karena memang saya bukan pemuas. Kalau anak pribadi kalau boleh ikut juga mengambil bagian dari yang sebenarnya bukan pertanyaan Ustaz. Ikhwan itu juga udah tahu, dia pengen sharing aja. Kalau sepengetahuan anak Ikhwan, anak sih nggak berani masalah politik itu bilangnya. Sebenarnya perbedaan misalnya antara Ali dengan Muawiyah itu masalah ijtihadiyah saja. Balik tadi itu. Jadi bagaimana sikap ketika Utsman itu terbunuh. Kalau anak baca buku misalnya Al-Bidayah wa Nihayah itu, memang pada waktu itu kepemimpinan Islam itu kan goncang. Pada saat itu kan Utsman khalifah, lalu dia terbunuh oleh, dalam tanda kutip kita tahu, kaum Khawarij yang mengepung rumah dia itu. Kepemimpinan nggak ada. Pada saat itu Ali mengambil ijtihad, yakni harus diangkat dulu pemimpin, baru kita tangkap para pembunuh Utsman. Sementara yakni Muawiyah yang jadi gubernur di Syam, mungkin akibat karena dia keluarganya, dia berijtihad, yakni kita tangkap dulu pembunuh Utsman itu, baru nanti kita cari pemimpin. Nah, perbedaan ijtihadiyah inilah sehingga terjadi perang yang kita kenal, perang Siffin dan perang Jamal itu. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Ustaz pun sudah bilang tadi, ini ijtihadiyah, lapangan ijtihadiyah, ya kan? Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Yang Anda tahu para ulama mengatakan Ali lebih dekat ke kebenaran, tapi Muawiyah tidak disalahkan secara mutlak. Nah, karena pertimbangannya banyak sekali. Jadi yang jadi masalah itu adalah masuknya pihak ketiga. Inilah tadi yang Ustaz mengapa bahwa di antara hubungan kita itu rumah tangga, suami istri, kawan sama kawan, orang ketiga inilah yang jadi penyebab kita rusaknya ukhuwah tadi. Ya, ini kalau yang kita tahu munculnya kaum Syiah itu, yang mereka budak hitam itu, Abdullah bin Sabah itu, dia masuk ke kelompoknya Ali, ya kan? Masuk kelompok Muawiyah, bikin onar di situ, mengatakan begini dan begitu, akhirnya warah perang itu. Memang di sini itu kita nih ada provokator gitu. Kalau kekinian Ustaz mau bilang tadi itu, di antara firqah-firqah atau di antara mazhab-mazhab, perkumpulan-perkumpulan, ormas-ormas sekarang ini, yang jadi bencana kita itu sekarang tuh memang provokator itu. Kalau di zaman media sosial sekarang, netizen yang udah keruan itu. Kalau kita lihat para pembesarnya, sebenarnya kalau ketemu tadi Ustaz pun ngasih contoh itu sebenarnya kalangan tertentu juga, Bin Bas dengan dengan Utsaimin. Yang di luar itu juga antara pembesarnya Ikhwanul Muslimin, Syekh Yusuf Qaradawi dengan dengan misalnya Al-Albani, kalau ketemu mereka biasa aja. Kita aja yang para ini. Jadi kembali ke tadi itu, melihat memang yang perlu kita waspada itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan kita ini, non muslim atau yang munafikun, ya kan? Contoh tadi Ustaz mau bilang orang-orang yang liberal itu kan munafikun lah. Walaupun kita tak mentakyin orang per orangnya, dia mau membandingkan kita. Maka kalau anak pribadi Ustaz, mungkin kita lebarkan lagi, jadi ada ukhuwah ukhuwah Islamiyah, watoniyah, ada ukhuwah Islamiyah. Nah, harus ada batasan-batasan yang jelas itu. Tadi Ustaz sudah menyinggung, yang nggak boleh itu iftiraq. Kalau ikhtilaf, ya nggak mungkin. Kawan kita dia sholat dari awal gerak-gerak terus, nggak mungkin tak kita bantah orang baca sifat sholat Nabi, ya Ustaz.
Itu udah gerak ya. Iya kan? Itu tayin itu. Jadi masalah kunut, itu. Jadi menurut Ana Ustaz, nah kemudian memang benar kata antum tadi bahwa yang harus diperjelas itu letak perbedaannya itu di mana, karena belum jelas juga. Sebagian kita berbeda misalnya masalah dalam hal lapangan akidah. Bagaimana kalau antum memandang dan kawan-kawan semua memandang, misalnya sikap kita terhadap, kita mungkin nggak berani juga. Romi bilang mentakyin apakah kelompok ini keluar dari Islam, apakah dia masih masuk di 73 itu, apakah dia bukan satu itu tapi pasti masuk 72 itu. Misalnya kita sebut saja ya, misalnya yang sudah difatwakan para ulama, misalnya sesat, ulama al-sunnah, misalnya Syiah. Kalau Khawarij kan ininya nggak ada lagi lah grup ininya, hanya Qadariyah atau apa itu secara kelompoknya dulu ada, mungkin pemikiran ada. Tapi sekarang nih Syiah dengan segala versinya itu, ada yang Zaidiyah yang mungkin lebih dekat ke kita, tapi ada yang Isna Asyariyahnya, ada yang apa yang di Nusairiyah, yang di Nusairiyahnya. Nah itu gimana sikap kita? Mungkin antum juga bisa menjelaskan kepada kami sikap yang bisa kita ambil itu bagaimana? Karena toh misalnya kita di Indonesia ini kan ada, misalnya kayak Ana dulu misalnya dengan satu kelompok Syiah di Bengkulu ini yang dulu ada tokohnya. Nah sikap kita itu bagaimana dengan dia? Apakah kita masih dia salah? Sementara apakah dia masuk yang kata antum tadi, yang kata para ulama, kalau kita ketemu di jalan kita dorong dia ke itu? Nah, atau bagaimana gitu? Itu kalau kita dilempar buang dia. Itu ya, biar berkembang nih. Insyaallah. Luar biasa Ustaz Amli yang menanggapi. Terima kasih Ustaz sudah melengkapi. Jadi untuk yang ada fatwanya ya sesat ya, nggak sampai ke kafir ya. Jadi memang kalau fatwa sudah ke kafir, sudah nifak saja itu kan harus, kalau ta'yin itu ngeri ya. Efeknya kan kata Nabi kan kembali ke salah satu. Karena kita berani mentakyin orang si A ini kafir, syirik ya. Itu kan kata Rasulullah, dia akan kembali ke salah satu, yang menuduh atau yang dituduh. Makanya Rasulullah tuh hati-hati betul kita soal takyin kafir, syirik dan nifak itu. Tapi kalau sesat itu ya tidak sampai ke situ lah kan, belum sampai lah ke situ. Jadi kebanyakan ulama memang sampai hari ini yang Anda tahu ya, kebanyakannya memang belum sampai ke tadi gitu, ke tadi itu. Yang ada paling sesat. Nah termasuk MUI kita hari ini, MUI saja di Indonesia ini tidak tahu, mungkin alasan politik ya, kita belum mendapati fatwa tegas dari MUI pusat tentang Syiah. Apalagi kita kota kan. MUI Jawa Timur sudah. Nah baru MUI Jawa Timur, MUI Indonesia belum ada. Padahal sudah nyata-nyata sebenarnya kan, mungkin karena pertimbangan politik, hubungan bilateral dan sebagainya, sehingga atas nama MUI pusat ya masih belum berani ya. Harusnya berani kan, sebagaimana MUI Jawa Timur. Harapan kita maunya seperti itu gitu. Nah kalau ketemu di jalan tadi, Ana kembali paling ke walak dan baro Ustaz. Jadi walak baro itu kan terbagi-bagi sesuai dengan ya tingkatan keislaman dia, keimanan dia kan. Kalau Syiah itu ya paling sekedar ya salam, paling itu karena begitu kan, mereka seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita yang lain ya di Indonesia ini, saya pikir tidak tepat ya kalau kita menyikapi membarok gitu orang-orang yang beda pandangan khilafiyah, istiadah gitu. Dan tadi Ustaz sampaikan masalah iftiraq tadi Ustaz. Ana memahami ya, beda ikhtilaf dengan iftiraq itu, bedanya terlihat nanti di sikap. Di sikap itulah menurut. Kalau sikap iftiraq dengan sikap ikhtilaf itu, ini yang perlu kita paham.
sikap iftiraq itu dia menyikapi orang yang berbeda itu kayak bukan saudara gitu. Sadis. Ketemu di masjid, dia sholat di masjid, dia nggak mau lihat lagi gitu. Karena beda guru gitu. Salaman nggak mau kecuali kita yang nyalami gitu. Karena dia merasa di atas. Saya sunnah, kamu bid'ah gitu kan. Jadi sorry dong kalau saya duluan salam. Kira-kira kesannya kayak begitu tuh. Kesannya kayak begitu. Itu sudah mengarah tuh ke iftiraq tuh. Ya. Islam jamaah. Ada yang begitu itu. Ya. Sampai kalau ustadz, pokoknya kalau bukan ngaji dengan ustadz A nggak mau, pantang kayak racun gitu lah. Nah ini nggak sehat lah ya. Kalau ada kita menanamkan doktrin-doktrin seperti itu. Gitu. Nah makanya saya pernah juga ngobrol sama Ustaz Amri. Saya buka di sini ya, nggak apa-apa. Sampai kalau anak pribadi sampai mengkritik penggunaan jargon sunnah, jargon salafi gitu lah. Ya, ini harus hati-hati betul. Karena setan bisa masuk di sini untuk memecah belah umat. Gitu. Dan karena kita merujuk ke salaf juga atau generasi setelah salaf juga nggak banyak teriak-teriak salafi, teriak sunnah, apa-apa dilabeli sunnah gitu kan. Yang seolah-olah nanti itu akan menggiring orang, menggiring tanpa sadar. Mungkin ada dalam ilmu psikologisnya itu. Kalau nggak dia ya nggak sunnah. Yang sunnah itu dia gitu. Laundry sunnah. Iya. Biker sunnah. Ya, apalagi futsal sunnah. Yang nggak futsal kayak dia bukan sunnah. Kajian sunnah. Kalau yang bukan kajian ini bukan sunnah. Larinya ke situ nanti itu. Nah ini kan arahnya ke iftiraq tadi yang kita khawatirkan. Makanya Ana sampai pernah bilang sama beliau Sabi, Ana sebenarnya penggunaan kata sunnah itu kurang setuju. Bukan karena benci sama sunnah, bukan gitu. Karena punya resiko tadi itu gitu nah. Punya resiko gulu. Ya, gulu dengan kelompoknya yang kerap melabel diri dengan sunnah. Ya, gulu yang kerap melabel dengan salafi. Yang seolah-olah kalau bukan mereka bukan salafi gitu. Nah, siapa yang nggak ikut salafi? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ustaz Adi Hidayah itu. Siapa aja yang ikut salah satu mazhab dari 4 mazhab itu, dia sungguhnya sudah salafi tanpa harus menyebut saya salafi gitu ya. Ya. Termasuk kita Indonesia ini, kalau kita lihat kecenderungan kita ikut 4 mazhab itu. Gak ada yang lepas dari itu. Coba lihat. NU cenderungannya Syafi'i, ya kan? Salafi Muhammadiyah lebih cenderung ke Hambali. Lebih cenderung. Kalau utuh nggak ada. Boleh kita cari di Indonesia ini mana ada organisasi ini atau menamakan dirinya kami pengikut mazhab Syafi'i. Tidak ada yang Syafi'i ini yang 100% Ustaz. Tidak kan nyo. Ya. Kawan kita dari NU teriak-teriak Syafi'i. Mereka zikir berjamaah, bersuara keras. Coba buka mazhab Syafi'i. Iyo aja itu. Tidak bercadar. Mazhab Syafi'i mewajibkan cadar. Ya kan, tidak akan ketemu gitu nah yang utuh. Itu dicampur-campur mazhabnya. Cuman kecenderungan itu. Nah kalau kita segala nilai ikut mazhab itu, berarti kan kita ini salafi galuh sebenarnya. Tidak perlu nak melabeli di salafinian, gitu nah. Nah, yang kita kritik itu sebenarnya tidak masalah kita salafi. Tapi kalau sampai bukan kelompoknya, tidak ketemu kayaknya, tidak lagi negur, tidak lagi senyuman, ini yang masalah. Apa salafi itu tadi? Tidak apa-apa. Contoh aja. Tidak. Saya dulu salafi juga. Contoh yang lain. Ya. Yang lain salafi terus. NU juga. NU kalau belajar cuman kayak gurunya, kayak Gus Baha baik, kayak Gus lain enggak. Ke Ustaz Khalifah Salama enggak. Itu kenal juga, sama aja. Nah, termasuk kami kan enggak berguru kayak ustaz-ustaz dari Nguruki be, salah juga. Jadi kita semakin banyak berguru mendengar itu enak, Ustaz. Karena memang Allah berfirman kan begini ya. Jadi ketika ada orang yang mendoktrin muridnya, ngajinya cuma dengan guru si A, si B itu, saya kurang setuju karena bertentangan dengan firman Allah. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ma ahsan. Itu aja.
Allah perintah Pak dengan kalau orang niatnya mencari kebenaran, walaupun dia banyak guru, Allah akan bimbing dia mendapatkan kebenaran itu. Pusing Gitu kalau lah. banyak guru, Ustaz. Tidak, Allah akan bimbing dia. Allah akan bimbing dia. Allah akan kasih furqan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Kalau landasan dia cari ilmu ikhlas karena Allah, Ustaz, tidak dengar guru mana baik. Kalau memang ada yang melenceng dari apa yang disampaikan oleh oknum guru si A, Allah akan lindungi dia, insyaallah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Lagi pula hari ini semakin banyak kita mendengar guru-guru gitu, ya, dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, ya, semakin apa ya, semakin luas wawasan itu, kita ini semakin bijak, kan? Maka semakin besar peluang kita yang mempersatukan umat ini. Semakin sempit kita, ya udah semakin besar peluangnya kita pecah gitu. Coba yang klaim-klaim tadi aja contohnya. Klaim 73 itu yang satu tuh kami. Coba bayangkan semua kelompok Islam dari Indonesia ini mengklaim kayak begitu semua. Salafi menanya dari kami yang satu itu. Muhammadiyah bilang kami yang satu itu. NU bilang kami yang satu itu. Hancur gitu. Ya, baca belagu kita satu sama lain. Nah itu makanya memahami hadis itu nah hati-hati ya gitu. Satu itu kan dalam riwayat lain dikatakan sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu artinya dia satu, tapi kebanyakan gitu. Dia satu yang selalu itu dari dibanding kedua, tapi dia sifatnya sawadul a'zam, kebanyakan. Nah, mungkin itu Ustaz. Ustaz Nur, Ya. belum selesai. Oi. Jadi gimana itu solusinya? Sampai hari ini kan itu terus permasalahan ukhuwah Islamnya itu, yang sampai hari ini kita sangat nampak jelas di masyarakat. Jadi ta'assub baik terhadap apalah organisasi, firqah sampai ke masalah politik. Oh, kalau NU, Masjid NU itu Ustaz Muhammadiyah tidak bisa masuk. Kali Masjid Muhammadiyah pun itu Ustaz NU tidak bisa masuk. Masjid Kodukasai PKS tidak bisa masuk yang bukan PKS. Dan seperti itu sampai hari ini. Nah, bukan. Tadi di masyarakat. Tadi Salafi Yang dia rapi dari tadi salah. Tapi tahu betul ke fakta lah Pak. Kami ada ngisi masjid. Karena kami bukan salafi, kami dianggap bukan salafi. Jadi hari ini kami ngisi ngajar. Besok tuh Ustaz Salafi itu berduyun-duyun orang penuh. Pas kami ngisi pengajian 4 orang yang datang. Ketika Ustaz Salafi itu terjadi dengan kami berduyun bermotor-motor orang sini. Nah, enggak usah disebut ini. Nah itu. Nah sekarang siapa sih yang salah? Kalau kami yakin mungkin bukan ini ya, bukan jamaah ya, tapi kayaknya ustadznya yang salah. Ya. Ustadz itu kan berfatwa. Mohon maaf, Ustadz Salafi itu berfatwa. Betul kata Ustadz Nur, jangan dengarkan fatwa dari Ustadz bid'ah. Jadi memang betul tuh, itu fakta. Saya dengar tuh. Jangan dengarkan fatwa dari Ustadz bid'ah. Sehingga kalau begitu berarti yang salah tuh Ustadz kayaknya. Ustadznya yang memang tadi diagung-agungkan menjadi hulu tadi kan, sehingga ustadznya yang benar. Dan sunnah itu akhirnya betul bergeser, diciri khaskan dengan pakaian, diciri khaskan dengan jenggot, sehingga tidak berpakaian. Oh itu beli martabak itu ikhwah itu ikhwan kita. Beli martabak pun sekarang harus milih ke ikhwan. Jadi ada betul tuh kasus martabak itu ikhwan kita, beli di situ. Martabak sunnah ya. Martabak ikhwan, itu ikhwan. Jadi dia nggak mau beli martabak kalau tidak ikhwan. Walaupun lebih jauh Jadi tempat bayangkan sampai segitu loh. Dan kita pun mungkin sampai ke politik lah. MBG kalau bukan orang NU misal kan. Oh ini NU, saking ta'assubnya gitu. Jadi kita tuh bukannya Islam. Jadi kita lihat ormas sampai hari. Nah itu bagaimana menurut Ustaz Nur? Bagaimana memperbaiki ini? Itu. Yang lain? Ustaz Ikhwan terletak. Bertanya, semangat ya. Jadi gini Ustaz. Ya kalau balik ke walak tadi ya, walak.
kita lebih memberikan perhatian lebih kepada apa? Kepada orang yang lebih dekat dengan kita itu, satu kelompok itu tuh wajar. Tapi tidak menutup ruang saling sayang itu kepada selain kelompok. Yang mungkin masalah mungkin dia ini menutup seperti tadi itu. Kayak tertutup, Islam tuh jadi kayak kecil itu nah. Bayangkanlah kalau ada satu pengajian guru itu membuat skup Islam tuh jadi kecil gitu. Cuman orang pengajian kita yang di masjid inilah saudara kita. Cuman itu banyak tidak keluar gitu kan. Sebenarnya kayak gitulah ininya kan. Nah harusnya ini antum tahu. Memang ya kalau saya kasari kan begitu jadinya tuh. Kalimat itu aja nggak keluar, tapi dia nyerepet pakai bahasa lain, pakai alibi, jauhi ahli bid'ah segala macam. Itu kan alibi saja. Poinnya itu seolah-olah tanpa dia sadar ini loh cuman saudara kita. Na'udzubillah ya. Islam yang seluas sebesar ini dikecilkan, dikerdilkan seperti itu gitu nah. Pada Rasulullah SAW itu pernah bersabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Jangan pernah kalian remehkan satu yang ma'ruf itu walaupun ketemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Saudaramu ini yang harus kita bahas. Siapa nih saudaramu? Asal dia orang Islam mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, itu saudara kita. Itu berhak dapat senyum manis, wajah yang ceria ketika berjumpa dengan dia. Walaupun kita beda guru gitu. Kalau akhwat Jangan antum baca ini. Nah itu. Tapi itu tadi kalau sudah salah dari pemahaman bid'ahnya, salah dari memahami asar tadi, salah memahami hadis 73, ini paling rawan saya lihat. Ya, di sini pintu ekstrim, pintu intoleran itu muncul di antaranya dari WW. Padahal ini harusnya kita dudukkan nih camano sebenarnya maknanya. Nah ini gitu Ustaz. Jadi nggak masalah kalau memang misalnya maaf ini ya, saya ikut pengajian salafi, misal ini ya, saya lebih akrab dengan teman-teman satu kajian salafi, nggak masalah. Tapi begitu ketemu orang NU, saya senyum. Ketemu di masjid salaman, kalau memang pantas salaman kan, gitu. Yang salah itu saya ikut salafi, begitu masuk di masjid saya sholat aja. Lihat orang tuh masam aja muka saya. Pas keluar masjid tuh langsung cus. Ketemu orang tidak mau salaman. Kalau kamu salaman duluan jadi. Nah itu baru salah. Ada udah yang itu? Ada. Ustaz Amri siap nemui orang itu kalau ada. Dengan saya, dia pernah bilang, kalau ada Ustaz di Bengkulu ketemu ada yang mengaji soal Islam dan sikapnya cek itu, kita temui Ustaz berdua kata Ustaz Amri. Jadi saya kata, jadi kawan-kawan tolong kasih tahu kalau ada kawan-kawan ketemu di masjid jamaah-jamaah yang sikapnya seperti itu, kasih tahu saya Ustaz Amri, kami nemui kelak berdua. apa hal masam? Tidak tahu. Kelak kita tanya kayaknya ngapo kok itu. Siapa guru kau gitu kan? Nah, kita tanya kelak. Nah itu berarti Ustaz Amri sudah membantu kami Komisi Ukhuwah gitu. Ustaz Salihin lagi saya kira. Ya, silakan Ustaz. Jam berapa? Ustaz, tapi saya izin Ustaz, nggak tahan lagi Ustaz. Sebentar. Saya bisa. Nasi nampak Bagus Ustaz, nahan ini Ustaz. Nah, nasi nampak belum datang. Siapa lagi? Ada. Ustaz. Sorry. Mana nampaknya belum sampai. Nunggu penyaji. Ya, tunggu sebentar. Dengar ya. Ya, saya ingin ulas. Berarti tidak ditutup berarti itu. Jadi Lupa pakai pampers tadi. ada yang kita ingatkan untuk Ustadz Mul tadi. Jadi bukan wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana, tapi in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah, oke, kita penyaji pada hari ini itu menyediakan ahamiyah uhwah, tapi isinya itu asbabut tafarruq.
Jadi berbeda. Jadi jauh. Jadi di situ menyediakan penyajiannya ahamiyah, tapi ternyata isinya sebab-sebabnya, sehingga berbicara tentang kelompok-kelompok. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang ahamiyah ukhuwah, itu kita kembali kepada sirah untuk menyelesaikan seperti yang dikatakan Ustaz Ikhwan. Kalau sekarang kita berbicara ukhuwah itu hampir mendunia, tidak ada sekarang. Tidak ada. Di antara kita yang ada di dalam ini, kita tidak berukhuwah. Kita tidak peduli di antara yang ada di dalam kita ini. Di antara kita saja tidak ada. Bagaimana kita akan luar? Kita akan berbicara tentang luar. Bisa dibayangkan sekarang untuk masalah Israel saja, anggota OGI itu hampir 170 negara. Tidak ada satupun yang mengatakan saya membela Israel. Tidak ada. Jadi ketika berbicara tentang membela Israel, membela Palestina. Enggak, artinya mengeroyok Israel itu tidak ada yang mengatakan berani untuk membela Palestina. Tidak ada satu negara pun OGI yang mengatakan itu. Jadi ketika kita yang dibicarakan berbicara tentang pentingnya ukhuwah, tapi isi dalam kajian kita itu yaitu perpecahan di dalam ukhuwah, berbicara salafi, berbicara macam-macam. Sebenarnya yang penting kita bukan itu. Jadi penting kita itu bagaimana ukhuwah itu kembali kepada sirah. Bagaimana tadi disindir Rasul itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin dan ansar itu ukhuwahnya sederhana sekali, mendasar sekali. Jadi kalau hari ini Ustadz mau makan batu, maaf kalau dari muhajirin tahu, kaum ansar tahu Ustadz mau makan batu. Kita sekarang tidak tahu Ustadz Mul sedang melakukan apa, apakah sedang senang dengan saya atau tidak. Itu tidak tahu. Jadi kita tidak berukhuwah. Jadi kita hanya berbicara tataran ukhuwah Islamiyah, sekarang baru tataran konsep. Realisasinya tidak ada. Kalau kita benar-benar ukhuwah realisasi ada, Basnas itu secara nasional sudah bisa menyelesaikan Muslim di Indonesia. Bisa selesai. Dengan Basnas saja sudah selesai. Yang pertama. Jadi kembali pada sirah, bagaimana ukhuwah itu. Kalau kita berbicara tentang kita, tentang yang ada, kita sekarang berbicara tentang kepentingan masing-masing. Kadang saya sedih. Saya kalau berbicara itu sedih. Pas berbicara ditegur, di bawah Anda itu banyak dokter. Sedih saya. Jadi alma mater itu sudah menjadi pemecah. Jadi ukhuwahnya sudah hilang di sana. Jadi bagaimana yang dikatakan ukhuwah itu benar seperti yang dikatakan tadi, diawali dari ta'arufnya, lantas dilanjutkan dengan tafahumnya, ta'awunnya, takabulnya, apalagi ihsan. Belum ada. Jadi kita belum ada di situ. Yang 5 yang Pak Mul sebutkan yang tidak dibahas itu seharusnya membahas yang 5 itu. Bukan membahas tentang salafi, wahabi segala macam, itu tidak. Jadi kita tidak ada. Enggak, bukan contoh. Itu bukan contoh. Kita butuh praktek. Butuh praktek. Itu masalah khilafiyah. Tapi ukhuwah ini bukan khilafiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bukan khilafiyah. Ukhuwah Islamiyah itulah dasar keberhasilan dakwah itu dalam ukhuwah. Kita berhasil belum? Jangan berbicara tentang tataran negara, belum kita. Berbicara tentang tatanan rumah tangga saja kita belum selesai pada hari ini. Berbicara tentang tatanan di antara yang ada di antara kita belum selesai kita sekarang. Bagaimana kita bisa menyelesaikan di antara kita saja? Di antara kita saja. Kalau kita berbicara sebenarnya ketika berbicara tentang ukhuwah kita sudah tuntas. Kalau berbicara tentang Islam sebenarnya seharusnya sudah selesai.
alumni pondok pesantren sudah berjuta, sarjana muslim berjuta, tapi di situ tidak bernilai bagi kita. Jadi kita bagaimana bisa menyelesaikan ketika ukhuwah itu benar-benar kita bisa tafahum di antara kita. Kita faham itu bukan sekedar memahami konsepnya, bukan memahami pemikirannya, tapi memahami seluruhnya, keseluruhannya. Terima kasih. Closing, Ustaz. Closing. 2 menit lagi. Bismillah. Makasih Ustaz Solihin atas masukannya. Jadi untuk penguatan ukhuwah itu ya dua-duanya yang mana bisa kita lakukan. Jadi saya tidak sependapat kalau yang ini yang harus, ini tidak perlu gitu. Semuanya perlu. Nahi mungkar, amar ma'ruf itu dua-duanya perlu. Yang saya sampaikan tadi, bentar Ustaz. Yang saya sampaikan tadi Ustaz lebih ke nahi mungkar. Rasulullah juga kalau kita lihat riwayat yang saya baca tadi, itu nahi mungkar semua. La tadabaru wala tahasadu wala, itu yang dilakukan Rasulullah, mencegah itu. Karena kalau itu terjadi, ukhuwah ini pecah. Nah, apa yang saya sampaikan lebih ke arah situ, nahi mungkar. Tapi saya tidak menafikan apa yang disampaikan Ustaz Soleh. Bedanya Ustaz tadi saya balik kritik, Ustaz menafikan yang saya, mengiyakan yang Ustaz. Nah, itu yang tidak boleh Ustaz. Ini maaf Ustaz. Jadi harusnya nahi mungkarnya tetap harus dilakukan. Itu yang bisa kita lakukan sekarang, yang nampak gitu. Yang itu tadi tetap kita lakukan. Silakan terus dilakukan Ustaz. Apa yang memungkinkan kita lakukan dari ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, isar itu terus kita lakukan. Nah, ini ada satu lagi riwayat penutup dari ini ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, uhiya ilayya an tawadau hatta la yafkharu ahadun ala ahad wala bai'u ahadin ala ahad. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga kita semua ya tawadu terhadap semua umat Islam, semua golongan-golongan Islam yang ada, dan saling berta'awun ya, menguatkan Islam ini supaya ke depan semakin kuat, semakin jaya. Karena salah satu kekuatan umat Islam diakui oleh tokoh-tokoh Yahudi ya, dari dulu sampai sekarang itu ada pada ukhuwahnya. Salah satu kekuatan Islam itu ada pada ukhuwahnya. Kenapa Islam hari ini tidak kuat? Itu betul kata Ustaz Sri tadi. IOK itu di tingkat di dunia aja sudah pecah. Gimana kita kuat? Ya, nah kalau kita tidak usah bicara jauh ke depan negara karena memang skop kita nggak di situ. Kita kan MUI kota ya, kita lihat fenomena yang ada di kota gitu. Ini rawan nih untuk pecah ukhuwah. Nah, ini aja kita yang selesaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah kurang mohon maaf. Ya Allah, saya sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan, syukur kepada Ustaz Mulyadi yang telah menyampaikan pemaparannya. Ya, walaupun namanya ruang kajian adalah ruang diskusi, ya, artinya ruang diskusi ini tidak akan terhenti pada satu materi yang singkat, dan sah-sah saja bahwa materi ini akan menjadi pengayaan untuk kita semua. Karena itu kehadiran kita dan partisipasi kita yang aktif pada malam hari ini menjadi diskusi yang menarik insyaallah, dan menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Alhamdulillah pas sesuai jadwal pukul 22 materinya kita tutup, kajiannya kita tutup. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam kami memimpin sebagai MC pada malam hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.